Ini kita udah di tempat nih. Kalau lihat memang bannernya juga besar tuh. Dia bilang masih dijual. Memang gedung ini memang mau diratain untuk dijual. Tapi kalau misalnya masjid, saya juga pernah dengar di Batu itu ada masjid dijual. Bener nggak, Gus? Bener sekali. Nah, kebetulan yang di gereja di Klaten ini kondisinya adalah sudah kehabisan atau kehilangan jemaat. Tinggal 4, 2-nya sudah dikatakan muda, sehingga lalu untuk apa? Kira-kira begitu. Nah, ini tentu membebani, kira-kira gitu ya. Karena ini membebani, maka solusinya ya tentu dilepas atau Aku dapat informasi di daerah Sulawesi ada yang seperti ini, cuman karena tidak viral tidak jadi masalah. Gitu. Satu mungkin tidak viral, kedua mungkin ya agak kaget juga untuk masjidnya. Itu saya 3 bulan di New Zealand, saya menikmati ada 3 gereja yang dijual dan dibeli oleh masjid dan diubah menjadi masjid. Kenapa kok gereja menjadi dijual? Jawabannya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ibadah puasa yang sedang kita jalankan sekarang bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, dan kita semakin dapat mengendalikan diri kita terhadap tipuan duniawi ya. Dan yang terpenting dan yang utama adalah kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan serta kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini di video sebelumnya kita menginformasikan bahwa fakta dan realita gereja banyak yang dijual dan sudah beralih fungsi itu adalah kenyataan ya yang dapat dibuktikan dan bukanlah hoak ya atau berita yang dibuat-buat. Nah, kali ini ada satu channel Oten ya yang membuat saya tergelitik melihat judul video tersebut. Dia membuat judul video ada beberapa masjid yang dijual itu dikarenakan jemaahnya banyak yang menjadi murtad. Nah, setelah melihat hal ini saya terpanggil untuk menunjukkan betapa dangkal pemahaman Oten ini, serta justru mereka ya yang sering memframing hal-hal yang sebetulnya tidak mereka pahami dan mengerti tentang Islam ya. Nah, satu contoh tentang masjid ada yang dijual ini, mereka mengartikannya itu adalah benar-benar masjid dijual ya, dan mereka hanya dapat melihat atau menilainya berdasarkan harfiah saja. Namun apa makna di balik adanya masjid dijual tersebut mereka tidak mampu untuk paham dan mengerti. Nah, bagaimana nanti penjelasan lengkapnya mengenai adanya masjid yang dibuatkan tulisan masjid dijual ini, nanti kita akan dengar penjelasan dari Gus Mbeti dan Gus Nur ya. Dan sekaligus kita juga semakin tahu bagaimana Oten-Oten ini yang membabi buta untuk membuat framing jelek terhadap Islam, sementara mereka tidak mengerti apa-apa tentang Islam itu sendiri. Nah, tanpa panjang lebar, langsung saja kita simak terlebih dahulu videonya.
kita udah di tempat nih. Kalau lihat memang bannernya juga besar tuh. Dia bilang masih dijual. Memang gedung ini memang mau diratain untuk dijual. Justru yang bermasalah ketika boleh nggak sih tanahnya masjid ini dijual gitu kan? Sedangkan peruntukannya memang sebenarnya untuk kegiatan ibadah. Sebuah bangunan masjid seluas 3.675 meter persegi dijual 1 juta rupiah per meter. Nah, saudaraku semuanya, tadi kita sudah lihat cuplikan tentang informasi masjid yang dijual ya. Kemudian kita juga sudah lihat cuplikan video Oten yang menampilkan ada masjid dijual. Kemudian yang lebih menggelikan adalah judul dari video yang mereka buat ya. Seperti yang saudaraku lihat ada thumbnail dari video tersebut ya, yang menyatakan penyebab masjid dijual itu karena jamaahnya banyak yang murtad, itu kata mereka. Nah, ini tentu suatu lelucon dan bahan ketawaan bagi kita umat muslim ya, karena kita mengetahui bahwa tidak ada satupun masjid yang pernah dijual secara fisik ya. Dan kalaupun ada tulisan seperti ini dipasang di depan sebuah masjid, itu adalah bagian dari dakwah ya, atau cara dari ustadz dan kiai untuk menarik perhatian umat muslim untuk menyalurkan infak serta sedekah mereka kepada masjid ya. Barangkali masjid tersebut memang dalam pembangunan dan sedang terbengkalai. Nah, adapun istilah dijual di dalam Islam yang seperti ini itu disebut tijarah ya. Dan tijarah itu sendiri asal kata dari bahasa Arab tajara, tajran, dan tijaratan ya, yang maknanya adalah berdagang atau berniaga, atau juga bisa disebut berjual beli. Nah, dengan cara ini tentu banyak umat muslim yang akan tertarik menyalurkan infak dan sedekah mereka kepada masjid tersebut, walaupun di situ ditulis dijual ya. Jadi ini adalah suatu kiat atau cara untuk menarik perhatian umat muslim terhadap masjid yang sedang dalam pembangunan. Nah, kemudian Oten itu sendiri membuat thumbnail judul videonya dengan kepedean ya, membuat sebab tulisan masjid dijual tersebut dengan mengatakan banyak jemaahnya yang murtad. Nah, ini adalah perspektif yang sangat keliru dan menunjukkan pemahaman yang sangat dangkal terhadap ajaran Islam ya, tetapi berani mereka melakukan statement yang tidak tepat ya. Nah, kemudian yang berbeda antara masjid yang dijual dengan gereja yang dijual itu bagaikan langit dan bumi ya. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak dan sangat banyak gereja itu dijual baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Dan ini adalah fakta yang benar-benar fisiknya yang dijual. Berbeda dengan masjid yang ada tulisan dijual, tetapi itu hanyalah untuk menarik perhatian umat muslim saja. Dan kenapa banyak gereja dijual? Itu bisa beberapa penyebab ya. Mungkin jemaatnya sudah tidak mampu untuk membayar persepuluhan, atau mereka sudah terbuka hati mereka karena apa yang mereka lakukan selama itu adalah sesuatu yang tidak benar ya, sehingga mereka banyak menjadi mu'allaf, masuk ke dalam agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian saudaraku semua. Sekarang kita
coba dengarkan bagaimana penjelasan lebih lengkap dari Gus Betik dan Gus Nur perihal dua permasalahan ini yang sekarang lagi viral-viralnya ya, dan ini tentu sangat bermanfaat untuk kejelasannya bagi kita semuanya, terutama khusus untuk para oten-oten ya. Untuk pembahasan kali ini, sebelum itu saya mau tanya dulu, ini kan banyak sekali polemik tentang gereja dijual menjadi masjid, terus gereja yang sudah tidak ada jemaatnya, kemudian ada palang dijual dan sebagainya. Tapi kalau misalnya masjid, saya juga pernah dengar di Batu itu ada masjid dijual, bener nggak Gus? Bener sekali, dan itu apa namanya, idenya itu datang dari almarhum guru Al-Qur'anku ya, Gus Manani. Jadi bikin waktu itu sedang pembangunan masjid ya, dia bikin spanduk gede gitu ditulis masjid dijual gitu. Makanya kami juga sebetulnya nama masjidnya itu ada yang bilang masjid putih karena warnanya putih. Ada yang bilang Masjid Darussolihin memang itu namanya. Tetapi karena dulu pernah dipasang spanduk masjid dijual, orang lebih cenderung mengatakan masjid dijual gitu. Jadi kalau misalkan orang luar Batu mau cari masjid dijual di mana ya, ya ditunjukkan masjid itu. Jadi memang dulu ketika pembangunan itu dipasang spanduk gede gitu ya, ditulisin masjid dijual per meter berapa juta gitu ya. Jadi banyak orang datang. Orang datang mau beli masjid ya kita seneng kan. Mau beli masjid, oh silakan Pak, silakan Bu, mau ambil berapa meter. Loh kok begitu? Loh iya ini kan banyak, apa mau dibeli semua gitu. Terus nanti masjidnya, ya masjidnya tetap ini, terus ya tetap di sini untuk masjid. Kan mau beli masjid Bu ya. Ya ini masjidnya gitu. Oh ini hanyalah pembahasan marketing ya sebenarnya. Iya, aku belum sempat tanya, tapi memang istilahnya itu kalau dalam teori hukum fikihnya tijaroh ya. Jual beli gitu, tijaroh itu ya ada unsur seninya mungkin ya, karena kan orang merasa kok masjid dijual gitu ya, orang jadi perspektifnya salah, perspektifnya dibenarkan, artinya kita Allah itu kan menawarkan di Al-Quran itu kan untuk berdagang dengan Allah kan, aku nanti jadi pembelinya, kamu penjualnya, kira-kira kerangka berpikirnya seperti itu. Jadi ini masjid dijual, kita belinya ke siapa? Ya masjid itu rumah Allah, ya belinya ke Allah kan. Masjidnya di mana ya? Tetap di situ gitu. Tinggalkan itu ada berapa kira-kira itu Gus luasnya? Ada 1000 meter Gus ya. Kalau tanahnya ya Ada 1000-an meter. 1000-an meter. Bisa lebih sedikit. Bahkan lebih sedikit. Nah, terus tanah yang depan itu kan mau dilepas lagi kan, cuman negosiasi harganya sepertinya cukup tinggi, apakah mau jadi dibeli atau enggak. Ya nanti tidak menutup kemungkinan nanti kita juga bikin masjid dijual juga dengan metodologi seperti pemahaman yang tadi itu. Kita sedang berdagang tijaroh ya, berjual beli dengan Allah gitu. Jadi kalau mau beli masjid silahkan, mau berapa meter per meternya, katakanlah 3 juta ya, saya ambil 6 meter ya tinggal ngalikan. Masjidnya mana ya itu, terus taruh mana ya itu, tetap di situ masjidnya dan tetap untuk masjid gitu Mbak. Wakaf untuk masjid gitu ya. Iya gitu. Ya di samping itu kan ada sebuah edukasi sebetulnya yang mau disampaikan oleh almarhum guru Al-Qur'anku itu, bagaimana kita bertijaroh, berjual beli kepada Allah ya. Bayangkan sampai Allah sendiri menawarkan diri, aku jadi pembeli, ayo kamu jual, gitu kan? Nah, kira-kira itulah edukasinya seperti itu. Nah, menuju ke masjid yang dijual tadi, kita sekarang membahas tentang gereja yang dijual. Gereja yang dijual dan dibeli dan katanya dijadikan masjid. Nah, berita-berita itu sudah terdengar di telinga Gus-Gus ini belum? Ya sudah sih, sudah viral gitu Sudah ya. viral. Termasuk Gus Dur juga sudah dengar lah, kan itu rame sekarang. Di Klaten kan ya? Ya, di Klaten. Rame itu sekarang. Kalau menurut Gus Betik dulu tentang gereja dijual kemudian dijadikan masjid, dan ini ramai diperbincangkan dari saudara kita umat Kristiani juga, kenapa sepertinya ada pembohongan dan sebagainya. Nah, seperti itu gimana Gus? Begini ya, kalau menurut aku sih itu secara hukum sudah tidak ada masalah kan, sudah ke akte notaris, begitu dijual, dibeli dengan harga kesepakatan, ada notarisnya,
dan tidak ada klausul syarat harus tetap jadi gereja atau tidak boleh jadi ini jadi itu, tidak ada ya. Itu sekilas. Terus dari evangelisnya mengatakan memang masjid itu gereja itu sepi karena ada 4 jemaat, yang 2 itu sudah sepuh, yang 2 itu anak muda, namanya anak muda sering merantau keluar, itu biasa lah ya. Sementara sekitar 4 kilometeran dari situ ada gereja induk, itu kira-kira ya. Nanti tolong Gus Sur kalau kurang ditambahi gitu. Mungkin ada yang aku nggak tahu gitu. Ini sebatas yang aku tahu ya. Ada gereja induk. Jadi ini menurutku yang mungkin juga bisa salah. Mungkin itu dalam kerangka berpikir manajemen gereja, itu gereja Kerasulan Baru ya. Ya sudahlah, daripada ini sepi, dijadikan satu yang jaraknya cuma 4 km gitu loh. Ini ya sudah dijual gitu, dan itu kan sudah ditawarkan ke gereja-gereja, dan sempat ada penawaran 2 kali dan tidak ketemu metodologi jual belinya. Ada yang bilang mau dikontrak, mau dicicil itu ya. Dan desa Gus ya, desa juga desa sempat juga, cuman karena penawarannya terlalu rendah terus nggak jadi gitu. Terus datanglah yang pembeli yang sekarang ini membeli gitu loh. Nah, setahu itu mungkin Gus bisa nambahkan. Gimana Gus? Ya, kisah yang kita dengar seperti itu. Jadi sebetulnya mengapa dijual itu dulu mungkin pertanyaannya, mengapa dijual. Kita tahu bahwa dalam pengelolaan gereja itu jemaat itu punya semacam keanggotaan tetap dalam setiap gereja. Jadi setiap orang, tidak seperti dalam umat Islam ya, di masjid manapun ya kita bisa berjamaah gitu kan ya. Kalau dia yang kita tahu dari kisah yang muncul itu adalah bahwa di gereja itu orang itu sudah ada ikatan bahwa gereja saya ini, gereja saya ini. Jadi ada ikatan kejemaatan di mana ada keanggotaan yang sifatnya fix, permanen. Kita katakan begitu. Nah, kebetulan yang di gereja di Klaten ini kondisinya adalah sudah kehabisan atau kehilangan jemaat. Tinggal 4, 2-nya sudah dikatakan muda, sehingga lalu untuk apa? Kira-kira begitu. Nah, ini tentu membebani, kira-kira gitu ya. Karena ini membebani, maka solusinya ya tentu dilepas atau dijual. Dengan dijual tentu beban dari pengelolaan yang lebih besar lagi. Kan gereja itu kan biasanya tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi di antara satu gereja dengan gereja yang lain itu ada ikatannya, ada satu koordinasi gitu loh. Nah, maka tadi dikatakan oleh Gus Mete yang namanya gereja induk kan gitu kan ya. Nah, jadi ada satu manajemen yang mengelola sekian masjid sehingga satu menjadi bagian yang lainnya, kira-kira begitu. Nah, ini kalau kemudian terus sudah tidak fungsional, sudah tidak efisien, malah membebani, maka tentu lalu dilepas. Nah, salah satunya yang dikatakan itu kemudian dijual. Sebenarnya kalau kita bicara jual beli gereja, memang untuk konteks Indonesia baru kali ini dan terjadi kemudian viral. Saya tidak tahu apakah sebetulnya sudah sering terjadi, tapi baru ini menjadi ramai. Ada Gus, aku dapat informasi di daerah Sulawesi ada. Ya seperti ini, cuman karena tidak viral tidak jadi masalah. Gitu. Satu mungkin tidak viral, kedua mungkin ya agak kaget juga untuk masjid ya. Padahal kalau kita melihat di negara-negara Eropa, Amerika, yang saya lihat sendiri adalah di New Zealand misalkan, itu saya 3 bulan di New Zealand, saya menikmati ada 3 gereja yang dijual dan dibeli oleh masjid dan diubah menjadi masjid. Dan tidak ada masalah itu? Tidak ada masalah. Tenang-tenang saja ya. Bahkan sekarang gereja Indonesia yang ada di Amerika, di New York, itu bekas gereja besar banget, belum lama ini diresmikan. Nah, jadi itu menjadi gereja besar, sekarang menjadi masjid besar, menjadi masjidnya Indonesia, masjidnya orang Indonesia. Ya, jadi udah ada. Jadi memang terjadi sebuah tren di mana gereja-gereja kehilangan jemaat dan kemudian tentu ini tidak mungkin dibiarkan. Dan akhirnya solusinya adalah dijual. Cuma kalau di Eropa itu mereka justru senang kalau gereja itu dibeli oleh saudaranya yang Muslim, digunakan untuk masjid, mereka malah senang ketimbang lalu digunakan untuk kafe, untuk diskotik dan sebagainya. Mereka menghindari pembelian gereja itu untuk kepentingan yang seperti itu. Buat mereka bahwa yang ketika digunakan untuk masjid masih fungsi utama sebagai rumah Tuhan itu terpenuhi, kira-kira gitu ya. Sehingga mereka bersyukur
nggak ada sama sekali penentangan. Mereka senang kalau kemudian bisa dibeli untuk kepentingan masjid. Itu di Eropa, di Amerika, di New Zealand yang saya lihat dengan mata kepala 3 gereja loh dibeli untuk masjid semua loh. Itu kan luar biasa ya. 3 bulan saya ada di sana menikmati adanya informasi seperti itu ya. Itu. Nah, jadi di sana hal yang biasa. Bahkan mereka bersyukur kalau gereja berubah menjadi masjid ketimbang berubah dari itu tadi kafe, diskotik dan sebagainya. Mereka tidak mengharapkan itu karena di pikiran mereka bahwa sama-sama menjadi rumah Tuhan. Nah, yang memang yang menarik itu begini. Kenapa kok gereja menjadi dijual? Jawabannya satu, karena tadi ikatan kejamaatan sudah nggak ada, jamaahnya sudah nggak ada. Kalau jamaah nggak ada mau diapain lagi? Nah, ini sebetulnya informasi penting bahwa terjadi tren penurunan. Ya, tren penurunan jamaah Kristiani di seluruh dunia. Pada saat yang sama terjadi tren kenaikan pada jamaah Muslim di seluruh dunia, kan begitu kan ya? Dan konsekuensinya ini akan terjadi. Nah, untuk Indonesia memang termasuk langka. Gereja dijual itu langka, apalagi untuk masjid. ya, walaupun dari yang saya dengar juga, tentu mereka masih juga lebih baik jadi masjid daripada jadi diskotik ya, dan kafe kira-kira gitu ya. Nah, tapi karena ini sesuatu yang langka, memang ini fenomena yang unik ya. Ketika ada orang bilang bahwa di Indonesia itu jumlah Kristiani meningkat, karena itu jumlah peningkatan gereja di Indonesia menurut catatan itu lebih presentasinya lebih tinggi daripada pertumbuhan masjid. Nah, gitu ya. Jadi di Indonesia dilihat dari persentasenya, pertumbuhan gereja jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan masjid. Nah, ini mengindikasikan apa? Berarti mengindikasikan bahwa jemaat Kristiani meningkat, kan gitu kan ya. Nah, oleh karena itu begitu ini terjadi peristiwa penjualan gereja karena jemaatnya nggak ada, ini menjadi sebuah berita yang kontroversi karena selama ini diyakini nggak begitu, tiba-tiba ternyata seperti itu. Dan dari pengakuan gereja sendiri memang itu faktanya tadi tinggal 4 jemaat kan gitu aja. Bayangkan kalau tinggal 4 jemaat. Atau jangan-jangan begini, jangan-jangan ini juga sebuah informasi bahwa gereja mengembangkan sayap untuk mendirikan gereja begitu cepatnya, kurang memperhatikan sisi jemaatnya, sehingga sudah berdiri gereja tidak ada isinya. Nah, kalau ini terjadi, ya ujung-ujungnya kan inefisiensi. Kalau sudah inefisiensi, ya siapa yang bisa menanggung kalau terus-menerus? Nah, akhirnya dilepas, dijual, kira-kira begitu. Menurut saya ini juga informasi terkait dengan itu. Nah, kalau kemudian merespon lebih lanjut, ya memang buat saya, kalau yang namanya jual beli itu sebenarnya aneh kalau pembelinya lalu diikat dengan perjanjian harus begini, harus begini, harus begini. Itu aneh, belum pernah ada dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Beli loh, beli itu kan sudah menjadi hak sepenuhnya gitu loh. Terserah si maunya yang beli untuk apa kan gitu kan ya, karena sudah lah. Kalau masih diikat, ini berarti kan belum dibeli, hak kepemilikannya kan jadi belum jelas gitu loh. Nggak merdeka. Jadi menurut saya memang nggak logis kalau ada ikatan-ikatan begitu, nggak logis gitu ya, nggak logis. Kalau sekedar harapan ya namanya harapan boleh-boleh saja, tapi ketika itu mengikat nggak mungkin terjadi dan nggak bisa. Kalau mengikat kan berarti proses jual belinya tidak utuh, tidak penuh gitu loh. Tapi kalau sekedar saran, mohon ya nanti ini digunakan untuk ini, misalkan diharapkan untuk ini, jangan untuk ini misalkan itu harapan saja. Tapi ketika harapan itu tidak dipenuhi, ya tidak bisa diperkarakan karena ini konteksnya sudah jual beli, kepemilikannya sudah berubah, sudah berpindah gitu loh. Ya ini mungkin menjadi ramai ya gara-garanya viralkan, sementara selama ini nyaris nggak pernah terjadi. Yang sering terjadi kan tidak seperti itu. Yang muncul adalah pembelian tanah, didirikan gereja. Ini tiba-tiba kok gereja kehilangan jemaat, nggak ada jemaat, terus kemudian terpaksa karena membebani lalu dijual, dan kok ya kemudian yang membeli untuk kepentingan membangun masjid. Ya tentu ini menjadi sesuatu yang ya seru lah, apalagi dengan era sekarang dengan viralisasi ini kan mudah langsung kemana-mana ya, jadilah mendapatkan tanggapan dengan berbagai tanggapan. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan kacamata yang lebih makro, ya ini hal yang biasa saja, ya yang biasa saja. Konsekuensi ya karena sudah didahului di negara-negara Eropa di mana gereja dijual itu sudah amat sangat. Ya, memang ada yang kemudian dirobohkan, tapi kemudian ada yang dijual, dan kemudian
sekian banyak saudara kita kalau mendirikan masjid di sana daripada mendirikan masjid dengan segala kerumitannya lebih memilih membeli gereja, ya, sehingga lalu ada gereja Yesus anak Maryam, ada yang begitu. Pokoknya unik lah nama-namanya itu untuk katanya tidak ingin menghilangkan jejak. Nah, dan itu bagus, bangunannya biasanya nggak dirubah, paling yang dirubah hanya apa, ornamen ini menjadi masjid gitu aja, tapi bangunannya ini tuhnya masih utuh ya. Tentu nanti begitu dipakai ya kursi-kursinya itu yang kemudian ditarik dan berubah terhampar seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk Indonesia ya memang agak. Sebentar tak potong, maaf. Mumpung belum lupa nih. Seperti jenengan bilang, bagaimana sebuah gereja itu tetap bernama Isa Ibnu Maryam. Terus nanti yang di Klaten itu namanya Isa Al-Masih. Itu seharusnya kan sama teman-teman Kristen diapresiasi dengan baik. Artinya apa? Teman-teman Islam itu juga tidak ingin menghilangkan jejak gitu loh. Tetap memberikan apresiasi dengan tetap menggunakan nama yang itu masih terkait dengan kekristenan. Ibnu Maryam, terus Isa Al-Masih. Menurutku itu langkah baik gitu, Gus. Jadi sebetulnya ya seperti apa yang terjadi di luar negeri itu biasa, cuman kan di sini menjadi kaget karena sentimennya yang namanya perasaan. Memang dalam agama itu namanya unsur perasaan memang ada sih ya. Jadi seperti itu gitu, Gus. Jadi menurutku dengan dikasih nama tetap berbau-bau perjanjian baru lah kalau kita bilang kan. Isa Ibnu Maryam, terus Isa Al-Masih kan, nggak terus dikasih nama Masjid Nur Muhammad kan, itu enggak gitu. Jadi sebetulnya itu dipikirkan juga, oh berarti saudaraku yang Islam juga tetap mengapresiasi, cuman dulu jadi gereja, sekarang jadi masjid. Itu Gus, ngomong aku belum lupa. Oh nggak usah, akan dilanjut. Ya, kalau sudah bicara persepsi itu Gus Betik, ya memang bisa beragam persepsi. Di Eropa justru dengan pemberian nama seperti itu mereka merasa dihargai, mereka merasa keberadaannya diakui. Ya, dan mereka senang banget. Mereka senang banget. Tapi kalau di sini mungkin maknanya menjadi lain. Karena ada rasa yang beda tadi. Iya, menjadi lain. Bisa jadi lebih begini. Oh, dulu ini gereja ya, sekarang jadi masjid. Berarti gereja ditinggalkan oleh jemaatnya. Nah, kenapa kok ditinggalkan? Nah, kan gitu kan ya? Akan bergulir. Nah, bergulir kemana-mana. Nah, terus dikhawatirkan kalau begini caranya, nanti jangan-jangan jadi tren di mana berbondong-bondong orang meninggalkan gereja. Nah, kekhawatiran semacam itu sah-sah saja dan logis juga, nalarnya logis juga gitu loh. Karena memang cara pandang masyarakat Eropa, ya kita tentu tahu mengapa kemudian gereja dijual di Eropa, di Amerika, ya karena mereka sendiri memang sebenarnya, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri ya, khususnya di New Zealand ya. Saya pernah misalkan hari Sabtu, hari Ahad, itu jalan-jalan, hobi saya jalan-jalan. Dan saya jalan-jalan itu ya sambil mengamati lingkungan bagaimana keberagamaan masyarakat sana. Dan ternyata memang gereja-gereja itu kosong melompong, tutup. Jadi hari Ahad, hari Sabtu itu tutup. Tinggal beberapa gereja yang buka, itu pun dengan jemaat yang amat sangat minim. Jadi kalau boleh disimpulkan, keberagamaan masyarakat di sana itu mengalami penurunan yang luar biasa, keberagamaannya ya. Akibatnya konsekuensinya lalu tempat ibadat juga menjadi kosong. Itu yang terjadi. Malah di sana yang lebih banyak itu jadi tempat menghimpun dana itu loh. Fundraising. Yang kemudian dana-dana itu ya macam-macam, pengumpulan apa lalu dikirimkan di berbagai negara. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi fungsi sosial ya? Ya, fungsi sosial, bukan lagi fungsi teologis lagi. Itu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri ya. Saya kok begini. Jadi saya benar-benar mau berjalan-jalan untuk keliling itu. Saya menemukan itu dan ujungnya itu tadi ada 3 gereja yang kemudian dijual dan kemudian dipilih masjid gitu ya. Nah, itu ya fenomenanya memang seperti itu gitu loh. Ya kalau sudah berbicara itu kan naturali toh. Seperti kan orang kan bertanya kenapa gereja dijual gitu. Kan mesti ujung-ujungnya kan orang ngubar ke sana. Kalau misalkan masih aktif kegiatannya, masih misalkan ada kebaktian atau ada sekolah minggu atau apalah gitu kan ya enggak mungkin dijual. Cuman ibarat gini, kita punya bis, kalau bisnya kosong tuh apa? Biaya perawatan tinggi. Pajak bayar, ini bayar. Kan mending dijual seperti ekonomis gitu loh. Jadi kalau aku lihat di Klaten itu sebetulnya tidak ada masalah. Itu evangelis apa namanya itu, evangelis W itu
nggak ada masalah, tapi dia juga tetap ya namanya Jawa ya, dia kan Jawa, jadi orang Jawa itu kan gimana ya, tidak terlalu berat untuk minta maaf kalau memang dia salah gitu ya, kan gitu. Kulturnya kan begitu, apalagi orang Jawa Tengah kan. Itu jadi seandainya misalkan si Evangelis W itu yang memang diberi kuasa oleh yang lebih hierarki lebih tinggi di gerejanya itu untuk menjual, misalkan disalahkan dia juga ya nerima gitu loh. Artinya ya baik juga sih, tapi kok menurutku ya enggak salah kan. Ya memang seperti tadi kita punya bis itu membayar pajak tiap tahun, belum yang per 5 tahun, terus nggak ada pakainya, terus ada biaya maintenance. Ngapain nggak dijual saja gitu. Jadi kerangka berpikirnya mungkin yang dipakai sudah disatukan ke masjid induk, ke gereja induk saja. Itu jaraknya sekitar 4 km. 4 kilo. Justru yang bikin rame itu kan yang nggak tahu masalah justru. Itu loh. Jadi ada logika sudah nggak jalan, yang ada perasaan emosional. Oh kok sekarang berubah jadi masjid ya gitu. Kan lebih baik daripada jadi kandang babi. Ayo, aku mau tanya. Misalkan itu gereja dibeli orang terus dirubah jadi masjid sama jadi kandang babi, lebih bagus mana? Kan lebih bagus jadi masjid, masih terhormat. Makanya menurutku ada video, cuman aku cari hunting nggak ketemu lagi. Ketika Hagia Sophia dirubah fungsikan menjadi masjid oleh siapa presidennya? Erdogan. Itu kan publik sempat rame itu, dunia loh itu. Tiba-tiba ada tokoh dari Yunani atau dari mana ngomong. Saya justru terima kasih itu gereja, dulu kan gereja itu jadi masjid seperti yang Gus Sur bilang. Karena apa? Orang di sana itu orang-orang yang terhormat, masuk saja sandalnya dicopot, bikini nggak boleh, rok mini nggak boleh. Coba kalau itu jadi tempat bar minum kafe gimana? Nah, saya justru terima kasih di sana masih dijadikan ya istilahnya tempat orang menyebut gini kalimatnya tuh. Masih dijadikan tempat untuk menyebut nama Tuhan gitu loh. Gitu. Jadi menurutku ya mbok legowo gitu loh. Kasusnya jangan terus menyalahkan pendeta W itu terus gitu. Itu yang rame itu yang bawahan. Gitu loh. Karena romantisme itu tadi loh kok jadi masjid ya gitu. Yang terserah yang beli dong mau dijadiin apa, kan merdeka. Ya, tapi secara sosiologis Gus, yang nama kalau saya seorang Kristiani misalkan lalu melihat ada gereja saya lalu kemudian terjual untuk masjid, ya tentu hati ini ya sedih. Manusiawi lah ya, itu manusiawi banget gitu lah. Kok menyayangkan kenapa harus begitu ya. Walaupun kalau kemudian berpikir lebih jauh lagi secara lebih rasional mungkin lalu bisa menerima. Tapi secara spontan mesti ya, secara psikologis ya namanya ada rasa memiliki tiba-tiba hilang itu kan ya menyedihkan lah. Kalau saya lihat seperti itu. Tapi ini juga sebenarnya ada terkandung informasi begini, kembali kepada manajemennya, ini terungkap bahwa jangan-jangan ini salah perencanaan di dalam manajemen kegerejaan. Artinya begini, harusnya gereja itu dibangun saat jemaat ada, atau gereja itu dibangun sebelum jemaat ada. Nalarnya ke sana, gitu loh. Padahal gereja itu akhirnya memiliki jemaat tetap kan gitu ya. Otomatis tidak mungkin dong harusnya ya. Tidak mungkin kita itu membangun gereja kalau jemaatnya belum siap. Belum ada maksudnya belum siap itu belum ada gitu loh. Nah, bisa jadi ini adalah langkah yang salah, mengadakan gereja dulu pada jemaatnya nggak ada. Sehingga akhirnya ketika kedepannya operasionalnya menjadi memberatkan dan akibatnya lalu terjadi penjualan gitu loh. Dan menurut saya memang lebih tepat jangan mendirikan gereja kalau memang jemaatnya belum ada, daripada menjual gereja yang sudah difungsikan, karena secara psikologis itu lebih menyakitkan, kira-kira gitu. Jadi saran saya kepada pengelola gereja, kalau saya saran secara umum gitu, maka tolong lebih baik Anda jangan mendirikan gereja sebelum memang jemaatnya membutuhkan gereja itu. Jadi dipastikan dulu. Dulu memang jemaat membutuhkan. Nah sekarang yang terjadi kan pokoknya berdiri, sana berdiri, sana, padahal orangnya nggak ada. Nah itu menurut saya akhirnya apa istilahnya kontroversi dengan kondisi dirinya sendiri menjadi merepotkan, merugikan, dan akhirnya ketika harus seperti ini malah beban psikologisnya lebih berat gitu loh.
Nah, jadi saran saya jangan mendirikan gereja Daripada menjual menjual gereja. Lebih baik mendirikan gereja daripada menjual gereja, atau lebih baik tidak mendirikan gereja daripada menjual gereja. Apalagi jemaatnya itu jemaat tetap. Ya, karena sifat jemaatnya itu adalah sifatnya tetap gitu. Sehingga ketika tidak ada, ya sudah menjadi beban gitu loh. Nah itu. Jadi saran saya begitu. Karena jangan-jangan memang ada tren tadi saya bilang kan bahwa pertumbuhan jumlah gereja di Indonesia presentasinya lebih tinggi daripada pertumbuhan masjid. Jangan-jangan karena strateginya adalah membangun gereja, belum menyiapkan jemaat. Nah, itu dan akhirnya menjadi seperti ini. Ya. Akhirnya bumerang ya, sesuatu yang kurang tepat. Ya, kalau kita bicara manajemen kegerejaan, menurut saya lebih baik kita tidak membangun gereja ketimbang harus menjual gereja, kira-kira gitu. Karena kalau tidak membangun tidak ada beban psikologis, beban psikologis nggak ada, beban biaya nggak ada, dan lain sebagainya, gitu loh. Gitu. Kalau masjid kan seringkali gitu, seto, kenapa harus kita perbesar, jemaat saja belum lengkap, kira-kira gitu. Jadi kita membesarkan masjid harusnya seiring dengan besarnya jamaah. Jadi kan manajemen teori kebutuhannya dilihat. Iya, kira-kira begitu sih. Kalau ini sisi lain dari perbincangan kita tentang gereja yang dijual untuk masjid ini ya. Tapi kalau kita menyalahkan yang membeli dan menggunakan untuk masjid, yaitu sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak proporsional gitu. Tapi kalau seorang Kristiani lalu menyesali kenapa harus dijual, itu sah-sah saja, dan itulah rasa sebagai rasa memiliki dari seseorang, itu sah-sah saja, dan kita harus menghargai gitu loh. Kita harus menghargai. Tapi kalau kemudian ini berujung misalkan ya, lalu ada tuntutan soal kenapa harus jadi masjid ini ini itu, menurut saya lalu itu menjadi keluar jalur. Seperti saya katakan tadi, di dalam proses jual beli, dalam konteks jual beli, kalau sudah namanya dijual, ya mau diapain saja oleh pembelinya, ya itu haknya pembeli gitu loh, haknya pembeli gitu loh. Nah, kalau kemudian ada misalkan penolakan masyarakat sekitar, ya itu urusan pembeli itu juga gitu loh. Jadi sudah nggak bisa diikut campuri lagi itu. Jadi berarti begitu transaksi clear, dibayar, selesai. Sudah haknya sepenuhnya pada pemilik baru gitu. Nah, masalahnya ini sampai ada diperbincangkan saudara-saudara kita umat Kristiani, kenapa kok malah alih fungsi menjadi masjid? Kemudian awalnya bilangnya seperti ini, kenapa jadinya seperti itu? Banyak mereka berdiskusi tentang itu. Nah, kalau menurut Dr. Suryadi, dengan pengalih fungsian dari gereja, dan itu tidak ada perjanjian hitam di atas putih seperti itu, tapi mereka agak mempermasalahkan itu. Ya, pertama begini, andai ada perjanjian, itu namanya bukan transaksi jual beli. Kalau bentuk perjanjiannya adalah ini boleh dibeli, tapi untuk ini nggak boleh untuk ini, misalkan seperti itu ya, itu namanya bukan jual beli. Karena jual beli itu peralihan hak milik, termasuk hak penggunaan sepenuhnya. Kalau masih seperti itu namanya sebetulnya tidak bisa dikatakan jual beli, karena konsekuensi dari adanya jual beli, peralihan nama, pemilihan kepemilikan, ya, sudah kepemilikan itu mutlak akan ada pada pemilik yang baru. Jadi kalau ada misalkan ya, misalkan di balik jual beli ini ada perjanjian semacam itu sebenarnya juga sesuatu yang nggak logis, nggak nalar, dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan tadi yang membeli terus kemudian beralih pikiran, wah aku nggak butuh untuk ini loh, butuhku ternyata untuk ini, lah apa terus nggak boleh? Kalau itu sudah miliknya dia. Kalau di tengah jalan berubah. Iya, kalau di tengah jalan berubah. Jadi perjanjiannya andaikan ada perjanjian itu perjanjian yang konyol, perjanjian yang nggak akan bisa dijalani gitu, nggak akan bisa dijalani, karena kalau sudah proses jual beli, paling kalaupun dijalani hanya sesaat, setelah itu berikutnya, apalagi kalau kemudian saya jual, misalkan ya saya beli terus kemudian ya saya akan tidak gunakan untuk ini, begitu saya, waduh aku butuh duit, kemudian saya jual, terus sama yang beli berikutnya dijadikan. Nah, kan nggak bisa, makanya tuh proses jual beli itu ya sudah harus direlakan, diikhlaskan, dilepaskan, nggak perlu lagi dipermasalahkan. Kalaupun toh dipermasalahkan, mungkin bukan yang sudah dijual ke depannya. Nah, kalau mereka harus menjual, lalu pikirkan panjang, baik-baik. Walaupun
Sekali lagi misalkan ya, katakanlah tanah itu misalkan atau masjid gereja itu dijual kepada sesama Kristiani, misalkan gitu ya. Kristiani berjanji katakanlah tidak untuk yang enggak, katakanlah gitu ya. Tapi sekali lagi, apa Kristiani yang membeli ini akan menjadi pemiliknya terus? Bagaimana kalau jatuh ke anaknya? Dan Sebagai anaknya, waris. dan anaknya berubah nanti. Nah, anaknya berubah. Jadi itu tadi konsekuensi jual beli itu harus berhenti di situ. Kalau sudah saya jual, lepas, gitu lah harus. Jadi penjual itu harus punya berpikir gitu. Jangan lalu mau menjual itu lalu masih ada semacam gondeli dengan gini yo, usahakan untuk ini untuk itu menurut saya sebuah, kalaupun ada sesuatu yang tidak logis, nggak akan pernah bisa ditepati. Ya, Pak Sur, saya jual mobil ini ya Pak Sur, tapi catatannya untuk dipakai keluarga sampean. Saya yes oke. Tapi begitu terus saya butuh uang, atau anak saya butuh uang, atau saya sudah tidak ada, nggak bisa lagi. Maka saya bilang mestinya kalau jual beli ya nggak perlu ada embel-embel seperti itu, ya sudah jual saja. Kalau kemudian untuk apapun ya harus diikhlaskan karena sudah dijual. Jadi saya sarankan ya kedepannya kalau mau menjual ya nggak usah dijual. Kalau mau menjual ya nggak usah dijual, karena peluangnya apa yang saya omongkan itu besar banget, sangat besar. Peluangnya itu sangat besar. Atau begini Bos, kalau dijual ya harus legowo. Ya, kalau dijual ya lepaskan sepenuhnya. Kalau memang nggak mau melepaskan ya jangan dijual. Jangan ada alasan kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Jangan. Iya. Itu biar nggak menimbulkan sesuatu yang ya apalagi menimbulkan gorengan yang nggak pada tempatnya, itu nanti lalu malah menimbulkan, misalkan bisa loh ini menimbulkan konflik. Bisa Kalau ini digorengkan kalau nanti digoreng ya. sedemikian rupa bisa menjadi konflik gitu loh. Nah, sampai di sini cukup jelas bagi kita ya apa yang membedakan ketika ada informasi masjid dijual, kemudian juga ada informasi tentang gereja yang dijual. Ini perbedaannya bagai bumi dan langit ya. Karena kalau masjid yang dijual seperti yang sudah kita dengar penjelasan dari Gus Betik tadi, itu adalah cara ya untuk umat muslim menyalurkan sedekah dan infak mereka ke rumah Allah SWT ya. Dan berbeda dengan gereja yang dijual, itu adalah benar-benar fisiknya yang dijual ya kepada pihak lain sehingga berpindah tangan dan kemudian beralih fungsi, tidak lagi menjadi sebuah gereja tempat beribadah umat Kristen, tetapi sudah digunakan untuk keperluan yang lain bagi pembeli yang baru. Jadi begitulah pemahaman Oten ya yang terus mencoba memframing negatif terhadap apapun tentang Islam, sementara mereka tidak paham dan mengerti sama sekali tentang hukum-hukum di dalam Islam. Namun mereka berani memberikan suatu kesimpulan yang salah besar. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan ada hikmah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.